Pembangunan kota itu didesain, direncanakan, dan dilaksanakan untuk membuat warga sejahtera dan agar warga hidupnya jauh lebih berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga, maka pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar warga terpenuhi. Kegiatan-kegiatan difokuskan untuk mencukupi pemenuhan dari kebutuhan warga yang paling mendasar, kebutuhan dasar warga. Pajak daerah itu ada 9 jenis pajak. Salah satunya nih pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir di luar, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, PBB, BPHTB, pajak air tanah. Nah, semuanya itu membangun Kota Bogor itu butuh biaya itu. Biayanya dari pajak daerah tadi. Nah, kita mau nginep di sini nih, biar kontribusi pajak daerah ya. 9 jenis pajak itu kalau dilihat dari cara penetapannya dibagi dua. Ada self assessment, ada official assessment. Ayah, bedanya official assessment sama self assessment itu apa ya? Jadi kalau self assessment itu namanya juga self ya, berarti kan wajib pajak yang menghitung sendiri, membayar sendiri dan melapor sendiri. Kayak ini nih, pajak restoran, pajak hotel, hiburan, itu masuk self assessment. Nah, kalau official assessment artinya kantor Bapenda yang menetapkan pajaknya, seperti misalnya kan PBB, ada pajak air tanah sama pajak reklame misalkan. Gitu. Tapi makan dulu deh. Dari tadi ngobrol melulu. Pak, ngerjain pedestrian ya? Ya, Bu. Ini Ibu minta ini diselesaikan dengan yang baik. Karena semua ini juga nanti warga akan nanya, saya kan bayar pajak. Oh, ya. Tapi kok pemerintah bangun pedestriannya nggak rapi? Saya mau tanya ini kenapa ya jalannya lagi diapain sih? Soalnya saya mau kuliah jadi terganggu. Sambil ngobrol-ngobrol deh, kita di halte ya, di tempat yang dingin ya. Iya, Bu. Tadi kan kita lihat berantakan ya pedestrian. Kalau warga ini membayar pajak dengan teratur ya, dengan disiplin, maka kita punya dana untuk terus kita menyambungkan pedestrian dari satu bagian ke bagian yang lain gitu. Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu punya program untuk Kota Bogor. Ingin menjadi walkable city. Jadi kota yang bisa sepanjang jalannya kita jalan kaki dengan nyaman di pedestrian. Terwujudnya ruang terbuka publik yang nyaman dan aman, pemerintah Kota Bogor terus berikhtiar untuk membangun ruang publik yang nyaman, yang berkualitas untuk semua. Seperti jalur pedestrian, taman-taman kota, dan juga fasilitas olahraga. Itu semua bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Dari rakyat, kembali ke rakyat, memberikan manfaat. Sekarang kan sudah jadi wajib pajak ya. Wah, sedang ada petugas Bapenda nih. Iya, Pak. Pajak daerah itu atau pajak resto itu tidak lagi diperhitungkan secara administrasi, tetapi langsung dibayarkan sesuai dengan billing, nota, atau kwitansi yang ada tertera. Pelaku usaha itu harus memiliki integritas, kejujuran. Jadi berapapun nilainya itu harus masuk ke kas daerah. Nah, untuk petugas, ya ini juga sama-sama. Tidak boleh ada negosiasi, harus menjunjung integritas dan kejujuran. Setuju, Pak. Nah, supaya pembangunan Kota Bogor bisa berlangsung, pembangunan Kota Bogor bisa bertambah kualitasnya dan kuantitasnya, dan masyarakat menikmati hasil pembangunan. Oke, saya ngopi dulu nih. Mangga, Pak. Ya, lanjutkan tugasnya. Ya. Sampai jumpa ya. Oke, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Warga Kota Bogor yang berbahagia, hari ini kita bisa merasakan dan menikmati berbagai fasilitas publik karena pajak yang telah dibayarkan oleh seluruh warga Kota Bogor. Untuk itu, kita berharap pendapatan asli daerah di Kota Bogor bisa semakin meningkat sehingga banyak sekali infrastruktur dan prasarana publik yang bisa terbangun. Untuk itu, DPRD Kota Bogor akan siap untuk terus mengawal proses penganggaran, termasuk juga pelaksanaan pembangunannya, sehingga sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga Bogor semakin nyaman untuk semua. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Bogor yang telah membayar pajak dengan tepat waktu. Tidak mungkin mimpi kita semua atas Kota Bogor
sebagai kota untuk semua yang membanggakan akan bisa terwujud tanpa peran serta dari semua untuk membayar pajak. Karena uang rakyat harus kembali ke rakyat. Uang rakyat tidak boleh mampir ke kantong pejabat, uang rakyat harus memberikan manfaat.